warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Resta Novita Permadi dari Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pricing strategi atau strategi penetapan harga, di mana tugas ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah manajemen pemasaran dengan dosen pengampu Bapak Hardisen Sabrus SPDMM. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai yang pertama yaitu cara penetapan harga, yang kedua manfaat strategi penetapan harga, serta jenis-jenis strategi penetapan. Nah, sebelum memasuki materi mengenai cara penetapan harga, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih strategi penetapan harga itu. Nah, strategi penetapan harga yaitu menurut KON, pricing strategi itu mengacu pada metode yang digunakan perusahaan untuk menentukan harga produk atau layanan mereka. Nah, hampir semua perusahaan mendasarkan harga produk pada biaya produk, tenaga kerja, iklan, kemudian menambahkan persentase tertentu agar mereka bisa memperoleh keuntungan. Nah, harga sendiri ini merupakan komponen marketing yang bisa digunakan pendapatan suatu perusahaan, karena penentuan harga yang tepat akan menciptakan demand atau permintaan yang optimal dari pihak konsumen atau partner bisnis. Dengan demikian, dapat kita katakan bahwa penetapan harga merupakan salah satu faktor kunci bagi badan usaha untuk meraih keuntungan. Nah, selanjutnya itu cara menetapkan harga. Seperti yang kita ketahui bahwa strategi penetapan harga ini sifatnya sangat penting bagi perkembangan bisnis perusahaan. Karena dengan menetapkan harga, maka harga yang tepat itu perusahaan bisa akan mendapatkan di angka demand produk yang tinggi dari penjualan yang akan kita tingkatkan. Nah, meskipun demikian, maka menentukan harga produk bukanlah proses yang mudah atau yang bisa disepelekan. Nah, untuk mencapai harga yang paling sesuai dengan kebutuhan bisnis, maka pihak perusahaan harus mengikuti langkah-langkah tertentu. Nah, apa saja sih cara menetapkan harga dan strategi yang tepat untuk penetapan harga ini? Itu ada 5. Yang pertama yaitu menetapkan biaya harga plus, di mana strategi penetapan harga ini bisa diikuti oleh perusahaan besar maupun kecil dengan menentukan harga plus, di mana penetapan metode ini adalah dengan menentukan harga jual dengan berpedoman kepada hitungan jumlah keseluruhan biaya yang digunakan. Nah, setelah itu hasil hitungan akan digabungkan dengan satuan jumlah tertentu untuk menutupi laba atau yang sering disebut dengan margin. Nah, fungsi utama dari metode penetapan biaya ini adalah supaya perusahaan bisa mendapatkan laba atau keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, cara penetapan harga yang kedua yaitu markup. Nah, bagi banyak orang yang belum tahu, markup ini merupakan mengacu pada penetapan harga jual suatu unit dengan berpedoman pada harga pokok di awal pembelian. Nah, angka yang didapat nantinya perlu diakumulasi dengan beberapa jumlah tertentu yang disebut dengan markup. Markup ini sendiri menunjukkan harga jual perusahaan yang biasa lebih dari biaya produksi. Maka dari itu, secara umum, semakin tinggi markup, semakin banyak juga pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, selanjutnya itu cara yang ketiga disebut penetapan BEP atau break even point. Metode ini dilakukan dengan cara menetapkan harga jual berdasarkan total biaya pengeluaran dan hasil yang diterima badan usaha secara keseluruhan. Jika dilihat dari pengertiannya, maka tentu saja produsen atau perusahaan yang menetapkan cara ini bisa akan mendapatkan keuntungan lebih. Akan tetapi dari sisi lain, perusahaan juga tidak akan mendapat kerugian dan justru bisa menentukan keseimbangan di dalam pasar.
Selanjutnya itu cara penetapan harga. Yang keempat adalah analisis kompetitor. Nah, di sini perusahaan bisa melakukan riset dan melihat kinerja bisnis dari perusahaan pesaingnya. Mereka dapat melihat bahan produksi, pasokan barang, serta harga yang berani dikeluarkan kompetitor untuk produknya. Dengan cara ini, perusahaan nantinya bisa menentukan harga yang sekiranya lebih berkenan bagi konsumen dan lebih menguntungkan untuk bisnis mereka. Cara yang terakhir yaitu riset permintaan pasar. Nah, tujuan utama dari metode ini adalah untuk melihat kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh target audiens perusahaan. Umumnya, faktor-faktor yang perlu dianalisis pada metode ini merupakan feedback, permintaan harga, serta bentuk kritikan dan saran lain dari konsumen. Nah, setelah tadi kita mengetahui cara penetapan harga, selanjutnya kita akan mengetahui manfaat strategi penetapan harga. Nah, pada dasarnya strategi penetapan harga ini diperlukan oleh badan usaha untuk menciptakan demand atau keuntungan dari penjualan yang ia laksanakan. Nah, namun selain kedua hal tersebut, aspek bisnis ini juga menawarkan sejumlah manfaat lain yang bisa menguntungkan perusahaan. Nah, apa saja manfaat dari pricing strategi ini? Yang pertama yaitu perusahaan dapat dengan mudah menembus pasar. Yang kedua, perusahaan dapat memerintahkan poin harga yang lebih tinggi. Yang ketiga, membuktikan data kesediaan konsumen membayar yang real. Yang keempat, membantu perusahaan untuk mengembangkan produk yang lebih berkualitas. Yang kelima, meningkatkan fokus pada layanan pelanggan. Yang keenam, mempromosikan loyalitas pelanggan. Dan yang terakhir, meningkatkan nilai dan image brand. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis strategi penetapan harga. Jenis-jenis strategi penetapan harga ini ada 6. Yang pertama yaitu cost plus pricing. Cost plus pricing ini merupakan strategi yang paling mudah dan umum untuk dijumpai. Dalam teknik ini, kita tidak lagi memperhatikan permintaan pasar atau kompetisi yang ada di sana. Misalnya, kita adalah penjual jus buah. Nah, kita membutuhkan 7.000 untuk membeli bahan-bahannya. Selain itu, kita juga punya keuntungan sebesar Rp5.000. Ini berarti harga penjualan jus sama dengan 7.000 ditambah 5.000, yaitu 13.000. Nah, jenis pricing strategi ini juga sering disebut dengan markup pricing. Nah, untuk jenis yang kedua yaitu competition based pricing, di mana pilihan strategi penetapan harga ini juga kerap disebut dengan competitive pricing atau competitor based pricing, di mana strategi ini punya konsep yang sama persis dengan namanya. Berapa harga produk yang dijual kompetitor, maka angka itulah yang akan menjadi patokan penetapan harga milik kita. Nah, selanjutnya kita bisa menjual produk lebih murah untuk menawarkan harga kompetitif. Sebaliknya, kita bisa menjual kemewahan atau kualitas dengan membuatnya yang lebih mahal. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu premium pricing, di mana kata orang ada harga, ada rupa. Atas dasar itulah strategi ini lahir. Tentu saja selalu ada segmen pasar yang mau membayar lebih demi kualitas. Ada juga orang yang mencari produk mewah dan lebih prestisius. Nah, segmen inilah yang ditargetkan dalam strategi premium pricing. Jenis penetapan harga yang keempat yaitu premium pricing, di mana seperti namanya strategi ini menggabungkan kata free dan premium. Ada produk yang ditawarkan secara berbayar, namun ada pula yang secara gratis. Tentu saja fitur yang ditawarkan kedua paket tersebut berbeda.
Dengan membayar, pelanggan bisa mendapatkan layanan yang lebih utuh. Paket gratis juga bisa diibaratkan masa percobaan. Pelanggan boleh mencicipi sebagian layanan yang dipunya. Jika dirasa cocok, mereka tinggal membeli yang premium atau membeli kembali. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu skimming pricing, yaitu contohnya saat memberi seri iPhone yang baru diluncurkan, Apple tentu masih menjual iPhone seri yang lama, akan tetapi harga seri yang lama itu akan mengalami penurunan. Inilah yang disebut price skimming. Dalam jenis pricing strategi ini, awalnya perusahaan menjual barang dengan harga tinggi. Dengan berjalannya waktu, nilai barang tersebut tentu akan turun. Nah, harga yang akan ikut menurun, ini pula yang disebut dengan skimming pricing. Selain perusahaan gadget, strategi ini juga bisa digunakan oleh pasar swalayan yang menjual makanan. Ketika sudah sore, harga makanan siap saji ini kerap diturunkan. Ini dilakukan bukan karena kualitas sudah buruk. Tujuannya sebenarnya adalah mempercepat penjualan agar tak ada makanan yang harus menginap atau makanan yang harus tersisa. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu bundle pricing. Nah, pernahkah kamu melihat skema penjualan seperti harga kaos itu harganya 100.000. Nah, untuk harga celana itu harganya 75.000. Nah, jika beli kaos dan celana itu harganya 150.000. Nah, strategi ini digunakan dalam penetapan harga yang disebut dengan bundle pricing. Kamu menjual dua produk yang terpisah, akan tetapi saat digunakan harganya menjadi lebih murah. Strategi ini bisa mempercepat penjualan. Harga yang terasa lebih murah akan tentu membuat siapapun tertarik. Namun, harga penjualan ini pun bisa menyebabkan penurunan. Ini akan mengancam angka keuntungan bersih yang kita miliki sebagai penjual. Meski begitu, hal ini tidak bisa terlalu dikhawatirkan, karena jika banyak calon pelanggan yang terpikat, maka dengan strategi ini kita akan tetap bisa memaksimalkan keuntungan yang kita punya. Nah, itu tadi penjelasan saya mengenai pricing strategi atau strategi penetapan harga. Semoga dalam video kali ini dapat mudah dimengerti dan bermanfaat bagi semua orang. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.